teman-teman. Kata Mas Warta, uang itu berjejer-jejer, gepok-gepokan katanya, gepok-gepokan bener-bener teman-teman, bukan main-main, bukan amburadul, itu enggak, gepok-gepokan. Itu kalau nggak salah itu katanya kalau di jengkal itu ada satu jengkal tapi nata di pinggiran kasur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga Anda diberikan rezeki yang banyak, diberikan umur yang panjang, dan diberikan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berjumpa di channel Eno Enoe. Kali ini saya akan membahas kisah nyata, yaitu salah satunya Mas Warta yang pernah dijadikan korban tumbal pesugihan teman-teman. Mas Warta itu pernah menjadi korban pesugihan, dan Mas Warta bercerita dengan saya bahwa Mas Warta pernah memasuki alam gaib yang akan dijadikan tumbal. Nah, bagaimana kisah ceritanya? Mari kita simak terus videonya. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Mas Warta asli orang Brebes yang pernah jadi tukang kuli panggul dan tukang kuli macul teman-teman ya. Dan dia datang ke rumah saya dulu datang ke rumah saya dan dia bercurhat. Dulu itu masuk ke wilayah namanya itu desa Pekalongan kota ya teman-teman ya. Saya samarkan nama kotanya, intinya Pekalongan begitu. Nama desanya saya samarkan karena agar saling menutupi pengamanan ya teman-teman ya. Nah, jadi Mas Warta itu jadi tukang kuli di situ. Jadi tukang kuli nyangkul. Nah, itu kata Mas Warta itu ada 3 orang di situ. Ada Mas Warta dan Mas Anis dan Mas Jidan di situ. Jadi 3 orang itu berangkat bareng menuju rumah majikan langsung yang kerja di lokasi itu, di sawahan itu. Nah, tapi kok Mas Warta kok berbedanya begini. Kata Mas Warta begini, saya menjelaskan kisah nyata, benar-benar nyata ini teman-teman, bukan cerita bohong ataupun hoak. Mas Warta itu kenapa Mas Anis dan Mas Jidan tidurnya itu di kamar yang satu, dan Mas Warta itu kenapa diajak masuk ke kamar yang sangat tertutup. Itu kata Mas Warta. Bahkan di situ banyak sekali yang namanya bunga dan kemenyan, bau kemenyan yang sangat menyengat. Baunya kemenyan itu sangat aneh. Nah, itu pertama-tamanya kata Mas Warta itu begitu. Dan Mas Warta mencoba memang tidur di situ. Katanya Mas Warta itu begini, kata majikannya, Mas Warta, kamu malam ini tidur di sini dan itu teman-temanmu tidur di ruangan sono. Loh, kenapa saya nggak tidur bareng sama teman-teman saya? Kata Mas Warta tanya seperti itu. Nah, kata majikannya, ini agar kamu tidur di sini itu lebih tenang karena di situ banyak nyamuknya. Itu alasannya majikannya. Lalu Mas Warta melakukannya, tidur di situ. Setelah tidur di situ, Mas Warta pintunya ditutup dari luar. Kemudian di situ nggak nyangka itu ada banyak sekali uang katanya. Kata Mas Warta, apa ini orang mencoba saya? Apa ini orang bagaimana? Kok uang segini banyaknya? Kenapa saya disuruh tidur di sini? Apa ini hanya mencoba saya? Saya mencoba biar saya mengambil uangnya. Lalu kalau misalnya saya ambil uangnya, nanti saya dikeluarin dari kerjaan ini atau bagaimana? Itu kata Mas Warta begitu dalam hatinya Mas Warta. Nah, cuman tidak seperti itu teman-teman. Kata Mas Warta, uang itu berjejer-jejer, gepok-gepokan katanya, gepok-gepokan bener-bener teman-teman, bukan main-main,
bukan amburadul itu, enggak, kepok-kepokan. Itu kalau nggak salah itu katanya kalau di jengkal itu ada satu jengkal tapi nata di pinggiran kasur. Itu kata Mas Warta begitu. Tapi Mas Warta itu bukannya senang melihat uang itu, tapi Mas Warta sangat ketakutan. Ketakutannya itu karena ada bau kemenyan yang bukan kemenyan yang diisep rokok, tapi kemenyan yang aneh, yang panjang-panjang katanya. Dan di situ Mas Warta tidur tapi matanya merem, tapi pikirannya nggak merem, masih melek, pikirannya itu masih normal seperti orang biasa. Jadi matanya merem, cuman pikirannya nggak bisa tidur. Karena apa? Karena saking takutnya itu. Nah, setelah di situ Mas Warta jam 3 pagi itu masih itu ya, masih normal biasa saja kata Mas Warta. Nah, giliran jam setengah 4 itu Mas Warta ngedenger ada suara aneh. Dan suara aneh tersebut ada di pinggiran pojok kanan, pojok kiri, di depan, di belakang. Suaranya itu ada suara gereman terus. Nah, seperti itu. Setelah seperti itu, melihat sosok hitam yang sangat besar. Kemudian Mas Warta bangun, duduk seperti ini, kata Mas Warta. Dan setelah Mas Warta itu duduk, kemudian mau keluar. Saya juga takut, gak keluar saya takut. Nah, akhirnya Mas Warta sampai pagi gak tidur. Akhirnya ketemu siang, Mas Warta jalan ke kerjaannya. Kemudian setelah itu bercerita sama Mas Jidan dan Mas Anis. Tapi Mas Anis dan Mas Jidan nyuruhnya Mas Warta suruh tidur aja bareng sama saya, kata Mas Anis. Nah, itu sudah cerita, ada yang kayak genderuwo itu katanya dengan suara yang serem menjumpai sama Mas Warta. Tapi Mas Warta bercerita sama Mas Anis dan Mas Jidan. Mas Jidan nyuruhnya tidur bareng sama Mas Jidan. Nah, tapi keanehannya itu kenapa Mas Warta tidak menghiraukan kata teman-temannya itu suruh tidur di situ, kenapa nggak mau? Dan Mas Warta semakin penasaran. Dan akhirnya untung saja Mas Warta itu bercerita sama Mas Anis dan Mas Jidan. Kemudian Mas Warta tidur lagi di lokasi kamar itu yang diajukan sama juraganya, kemudian tidur di situ. Setelah itu Mas Warta itu melihat salah satu cahaya yang seperti api katanya, bulat tapi apinya gede. Kemudian itu masuk ke tubuhnya Mas Warta. Setelah itu Mas Warta itu enggak sama sekali keingetan. Nah, setelah itu Mas Warta itu diajak sama orang yang tidak dikenal, ya kemungkinan besar yang memasuki tubuh Mas Warta. Dan Mas Warta diajak ke salah satu tempat, yaitu gua yang sangat terbesar di situ katanya. Di situ melihat orang-orang yang sudah dijadikan tumbal-tumbal sama orang-orang yang kepengen kaya. Di situ ada yang masak, ada yang nyuci piring, ada yang ngepel, ada yang jadi tukang pikul, ada yang jadi tukang jadi injekan. Kerja itu katanya siang hari. Kalau misalnya ada siang harinya itu tidak ada jeda sama sekali, tidak ada berhentinya sama sekali. Bahkan ada yang membawa abu panas katanya, ada yang membawa asap putih dan asap hitam dijadikan satu, dibawain membuat istana. Dan istana itu tidak ada hasil, intinya jadi itu nggak ada jadinya, terus-terusan menerus. Itu kata Mas Warta begitu. Dan Mas Warta melihat salah satu di situ ada perempuan yang kemungkinan besar yang dijadikan korban. Di situ dicambukin, disuruh bawain air panas. Dan mending kalau misalnya ada tempatnya yang untuk wadah, tapi nggak pakai wadah teman-teman, pakai jari doang, pakai tangan, diambilin kayak gini, ditumpahin situ ke tempat adukan. Dan setelah di situ pada kerja banyak sekali, cewek, cowok, muda, tua, semua banyak sekali korban-korban pesugihan di situ.
Itu menurut Mas Warta. Dan Mas Warta salah satunya akan dijadikan korban. Mas Warta sudah ditarik-tarik sama salah satu jin yang bisa membuat kaya sama juraganya itu. Dan Mas Warta kemudian dengar suara orang mengaji. Nah begitu, dengar suara orang mengaji. Karena Mas Warta itu menurut Mas Anis, dan karena bareng sama Mas Anis ke rumah saya, jadi Mas Anis juga mengikuti cerita itu. Mas Warta dibawa pulang dari Pekalongannya. Mas Anis dan Mas Jidan itu membawa pulang salah satunya Mas Warta itu dibawa ke rumahnya sendiri Mas Warta. Di situ dipanggilin ustadz ya, tukang ngaji, ada 7 orang katanya sama ustadznya di ngajiin. Taunya itu loh kena penyakit apa loh, padahal kan kemarin-kemarin udah kesono kesini, kerja itu baru 1 minggu teman-teman di situ. Nah di situ kemudian katanya setelah dikasih surat suci, surat Al-Quran, kemudian Mas Warta itu mendengar di sana, di alam goibnya itu mendengar suara orang mengaji. Nah kemudian Mas Warta melihat ada salah satu orang yang jadi injakan siang hari. Intinya kalau ada siang hari seperti alam dunia nyata itu buat injekan. Semua orang-orang yang jalan ke situ itu pasti nginjek orang yang di situ. Karena karena dijadikan korban untuk menjadi pesugihan. Dan salah satunya Mas Warta. Di situ ruangan-ruangan itu katanya Mas Warta semuanya hijau semuanya. Tidak ada yang menjadi warna merah, hijau, kuning, merah atau putih atau biru, tidak. Semuanya warna itu hijau seluruh ruangan. Tapi Mas Warta tidak menemui salah satu orang di situ yang dikenal. Nah, di situ salah satunya dan ratu-ratunya itu Mas Warta juga tidak melihatnya. Di situ Mas Warta hanya melihat orang yang bekerja siang hari, tidak sama sekali ada jeda. Nah, akhirnya Mas Warta itu melihat cahaya putih yang menerobos dari banyaknya orang, ribuan orang menerobos. Kemudian Mas Warta itu mata sedang telanjang seperti ini langsung kena jebret, kena mata. Akhirnya Mas Warta sadar bahwa di sini itu sangat banyak sekali orang yang sedang melihat Mas Warta, dan di situ banyak sekali orang lagi ngaji, dan itu ada 7 orang yang dikira sama anaknya, maksudnya sama yang dikira sama bapaknya Mas Warta dan ibunya Mas Warta dipastikan meninggal karena setengah hari itu sudah dijamin, ibaratnya sudah tak bernyawa begitu, sudah pada menangis banyak sana sini. Nah tapi alhamdulillah bisa dengan tolongan Gusti Allah Ta'ala bisa kembali seperti semula begitu. Padahal tadinya itu memang benar-benar hampir mati teman-teman, hampir mati. Hampir matinya karena sudah setengah jam sama sekali tidak ada nafas. Katanya itu seperti itu. Itu seperti kata Mas Anis yang menceritakan seperti itu. Dan kemudian Mas Warta menceritakan seluruh isi dalam yang ada di dalam orang-orang yang pernah melakukan pesugihan ini, pesugihan itu, pesugihan ini, pesugihan itu, yang jadi korban tumbalnya itu seperti itu. Jadi orang yang pernah melakukan pesugihan di sini memang senang teman-teman, di alam nyata memang senang. Yang menjadi tumbal itu tidak senang karena di situ disiksa. Dan nanti setelah kita yang menjadi tukang pesugihan nanti kita mati, kita nanti akan jadi bara api yang siang harinya akan membakar terus. Kita akan disuruh mengangkatin besi, besi yang sangat panas dengan memerahnya besi. Nanti tangan kita tanpa ada sarung tangan, tanpa ada apa, intinya hanya pakai tangan saja kita ngangkatin besi.
sampai tangannya tumpul, nggak ada jarinya, kita angkatin sampai pulih lagi, kita angkatin lagi sampai pulih lagi. Bahkan tubuh kita ibarat kata sampai keluar keringat. Di situ apa ada makanan teman-teman? Katanya Mas Warta, di situ tidak ada makanan. Padahal orang yang ada di situ itu makannya itu keringat sama darahnya sendiri, daging sendiri, dan keringatnya sendiri, darahnya sendiri. Itu yang melakukan pesugihan. Beda lagi dengan yang pakai tumbal. Kalau yang pakai tumbal ada air, cuman menurutnya Mas Warta airnya itu satu lubang, cuman buat rebutan semua orang yang ada di situ. Beda lagi kalau orang yang melakukan pesugihan di situ, yang pernah memakan uangnya di masa dunia nyata, giliran meninggal di situ makannya itu tangan sendiri, tubuh sendiri, minum darah sendiri, kembali lagi seperti semula, kembali lagi seperti semula. Itu makannya warawiri tanpa ada jeda. Nah, kata Mas Warta begitu. Mas Warta bercerita sama saya seperti itu, dan Mas Anis cerita sama saya seperti itu, kisah nyatanya Mas Warta. Jadi buat para teman-teman, para saudara-saudara yang ada di luar sana yang sedang menonton video ini, ingat teman-teman, pikirkan dulu sebelum Anda mau berlanjut untuk melakukan pesugihan, apapun itu pesugihannya. Ingat teman-teman, hati-hati. Saya hanya sekedar mengingatkan ke seluruh teman-teman yang ada di situ, yang ada dimanapun, dan yang sedang menonton video ini. Saya sekedar mengingatkan, semoga Anda bisa eling teman-teman, eling. Berpikirlah matang-matang dulu sebelum terjun ataupun melakukannya. Oke, seperti itu kisah nyatanya teman-teman. Semoga dari video ini bisa bermanfaat untuk buat teman-teman yang sedang berpikir untuk menjadi seorang kaya. Semoga Anda yang sedang sekarang saat ini dibikin susah sama Gusti Allah, diberikan kemudahan rezeki, diberikan barokah, berkah selamanya, dan diberikan kesehatan panjang umur. Jadi ingat teman-teman, saya hanya sekedar mengingatkan kisah nyatanya Mas Warta. Semoga channel ini semakin maju. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.